One, two, three, come on. Come on, come on. Oke guys, balik lagi. Kali ini kita akan bahas otomotif ya. Untuk yang sekarang ini kita akan bahas mobil yang udah booming nih di 2019 kemarin. Karena mobil ini yang terkenal bisa ngomong sama kita. Jadi ini adalah Wuling Almas dengan fitur WIN, Wuling Indonesian Command, yang katanya bisa kita ajak ngomong nih. Nah, oke, Wuling Almas itu apa sih? Wuling itu adalah merek dari pabrikan Tiongkok yang udah booming nih akhir-akhir ini. Oke, kita lihat fiturnya apa aja. Yuk. Kita mulai bahas dari sini dulu. Di sini kita bakal lihat ada lampu yang bisa kombinasi 3 fungsi ya. Pertama ini fungsinya buat lampu DRL, yaitu daytime running light. Daytime running light ini bisa buat lampu senja atau siang hari. Lebih utama di siang hari. Jadi ketika kita jalan di siang hari, mobil ini akan nyala lampunya. Tapi ini bukan lampu utama. Ini hanya lampu untuk istilahnya dia tuh bisa mencirikan mobil ini yang dibilang dari shark face, yaitu dari moncong hiunya. Nah ini ibarat dari matanya. Ke bawahnya lagi kita ada lampu utamanya. Lampu utamanya ini udah LED pakai proyektor, dan ini bisa diatur ketinggiannya, juga jauh atau pendek lampunya. Dia pakai manual adjustment. Di bawahnya lagi ada untuk lampu fog lampnya. Jadi dia ada 3 lampu. Yang untuk lampu hariannya DRL pakai ini. Nanti setelah lampu yang ininya nyala, lampu yang di atas DRL bakal redup. Jadi nanti tetap nyalanya 3, cuma yang di sini nyalanya bakal redup, nggak terang seperti kalau di siang. Untuk tampilan depan dari atas, mobil ini kalau dari depan kelihatan ya, dia udah pakai panoramic sunroof. Panoramic sunroof itu dia sunroof cuma sampai belakang. Jadi dia sunroofnya itu hampir satu atap mobil. Nah di bawahnya lagi dia udah pakai wiper yang udah frameless. Jadi wiper ini dia bakal nyatu sama kacanya. Jadi itu bakal lebih lama lagi, long last lah istilahnya. Ini juga udah ada kameranya, kamera yang nyatu buat kamera kanan kiri, di depan sama di belakang. Jadi ini kamera 360-nya yang around view monitornya. Oke, sekarang kita lihat ke bodi sampingnya. Bodi sampingnya ini cukup besar banget ya. Nah, dari samping ini kita lihat tarikan garis ke belakangnya, dia pakai floating roof. Floating roof itu di mana di belakang pilar terbelakang ini dibuat seolah-olah menyatu sama kaca. Jadi dari tarikan garis depan ke belakang ini dibuat seolah-olah kaca yang di atas ini semuanya sejajar. Oke. Nah, ini untuk yang tipe yang paling tertinggi. Di tipe yang tertinggi ini udah banyak upgrade dari fitur-fiturnya. Jadi oke, kita mungkin mulai dari sisi depan dulu ya. Dari profil ban. Di bannya sendiri kita udah pakai velg yang two tone. Jadi warnanya udah machining. Udah dia lebih ke ada metal, ada warna gunmetal sama hitamnya. Terus dia pakai profil bannya itu di 215/60. Dia pakai ring 17. Untuk rem cakram dia udah pakai di kedua sisinya, depan belakang sudah pakai rem cakram. Dan itu udah pakai ABS, anti-lock brake system, EBD, electronic brake force distribution sama brake assist. Itu jadi untuk membantu pengereman lebih maksimal lagi. Pindah ke sisi spion. Di sisi spion kita bakal nemuin lampu untuk membantu sen. Jadi kalau kita sen, lihat di sebelah sini ada buat sen tambahan. Di bawahnya lagi nih yang istimewanya.
Dia punya 360 kamera, around view monitor, dia punya 4 sisi. Jadi di spion kanan kiri ada, di depan belakang pun ada. Nanti kita lihat yang di paling belakang. Oke, di sisi pintunya ini kita udah pakai smart entry. Jadi di kuncinya ini udah pakai keyless entry yang udah tersambung sama dia. Kalau kita kantongin aja, ketika kita masuk, kita cuma cukup pencet ini. Ini buat kunci atau buka. Kalau spionnya nutup, berarti mobilnya terkunci. Kalau kita buka kunci, berarti spionnya ngebuka. Sebenarnya ini mobil ini roof rail ini peruntukannya nggak buat bawa barang sih. Ini lebih ke aksesoris. Jadi untuk memperindah estetika mobilnya aja. Oke, di belakang kita bisa lihat di atas sudah pakai shark fin antena untuk radio. Di bawahnya udah pakai spoiler yang udah pakai HMSL, High Mounted Stop Lamp. Dan ornamen yang ada di bawah ini juga dia udah pakai lampu LED buat sen. Cuma sayangnya buat remnya dia masih pakai lampu bulb biasa, masih pakai bulb lamp. Jadi yang sennya udah modern nih, tapi lampu remnya masih kelihatan biasa aja gitu kan. Bawahnya juga udah ada RAM 360 view kamera, dia udah buat kamera depan belakang kanan kiri yang tadi saya jelaskan. Jadi udah bisa kelihatan semuanya buat parkir terutama. Bawahnya lagi dia udah pakai diffuseran. Nah ini diffusernya ini kelihatannya knalpotnya 2. Padahal sebenarnya cuma ada 1. Dan knalpotnya di sebelah sini, di bawah. Itu nggak kelihatan. Oh iya, ada lagi. Dia pakai sensor parkir. Sensor parkirnya ada 4 titik di belakang. Cuma nggak kelihatan nonjol. Dia dibikin nyatu sama model belakang bumpernya. Oke. Nah di sini ada lampu bantuan. Lampu bantuan ini bakal nyala kalau nanti ketika bagasinya kita buka, dia bakal pindah ke sini lampunya. Jadi ini bakal menjadi pengganti lampu yang di sini. Ya, di bagian belakang bagasi kita bakal dapat space yang luas buat 5-seaternya. Di sini bisa nyimpen banyak barang sih. Nah, untuk di batasnya sendiri dia ada tray. Tray ini bisa dicopot, dipasang juga bisa, dicopot juga bisa. Jadi bisa bongkar pasang traynya. Kita tinggal tarik ininya aja, dia ada pegasnya. Jadi kita bisa isi full barang kayak koper atau mungkin isi kotak box apa dia bisa. Nah di bawahnya bagasi ini kita punya penyimpanan juga. Untuk penyimpanannya dia ada 1 ban serep di belakang sama ada subwoofer yang termasuk di tadi. Seluruh speakernya 9 dan ini salah satunya subwoofernya. Bahkan kalau ini diratain semuanya bisa kita buat kos-kosan kali ya. Kita bisa taruh kasur di sini, bisa buat taruh mungkin banyak buat kita isi banyak orang pun bisa. Nah, oke, kita udah masuk ke interiornya. Interiornya seperti ini. Kalau udah pernah lihat mungkin ya. Ini yang paling eye catching dari interiornya itu di bagian ini. Dia punya layar vertikal 10,4 inci. Kalau sama bezel itu sekitar 11 inci. Nah ini layar vertikal ini udah bisa terhubung koneksi sama HP yang bisa munculin Google Maps, udah bisa seluruh aplikasi dari Instagram, WhatsApp dia udah bisa terhubung dalam satu kabel ke HP aja. Nah di sisi lain itu kita juga bisa lihat dari yang tadi saya jelaskan, dia punya kamera 360 yang bisa lihat seluruh bagian dari mobilnya. Dan ini juga udah tersambung sama perangkat-perangkat yang mendukung kinerja mobil seperti tekanan ban. Tekanan ban ini kita bisa pantau dari sini. Oke, nah mobil ini udah pakai yang tadi saya bilang, dia pakai kunci keyless. Jadi untuk menyalakan mesinnya kita nggak perlu putar kunci lagi. Jadi nggak perlu cari-cari lubang kuncinya di mana. Ini cukup kita taruh aja di salah satu tempat aja. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini juga. Kalau mau nggak ribet, nah kita tutup. Nah kita langsung, pertama kita injek rem aja. Sampai tombol ini ada warna hijau, kita pencet sekali. Nanti dia langsung nyala mesinnya. Nah untuk HU interface-nya langsung nyala dan tampilannya begini. Oke, ini udah keadaan mesin nyala. Dan ini tampilan MID-nya sama tampilan dashboard untuk posisi driver. Nah di posisi driver nih saya mau jelasin. Di sini kita udah pakai kursi yang kulit di sini. Nah di sini juga udah ada, mobil ini udah support buat electric seat. Jadi electric seat ini bisa diatur 6-way, yaitu 6 cara. Jadi bisa buat turun, naik, maju, mundur, sama dia bisa atur adjust untuk ininya, senderannya. Jadi bisa diatur ini kita ya.
Di bagian MID, mobil ini udah pakai MID TFT 3 dimensi. Jadi speedometer ini dia udah full 3 dimensi. Gambarnya itu udah model digital, tapi full sama analog juga. Dan ini bisa kita ganti-ganti dari trip 1. Ini untuk tekanan bannya. Tekanan bannya bisa dilihat di MID, juga bisa dilihat di HU interface-nya. Lanjut lagi, di sini ada driving time. Driving time itu bisa lihat mobil ini seberapa jauh berkendaranya, dan ini untuk bawahnya ada range-nya. Nah, di tengahnya buat speedometer digital. Oke, masuk ke bagian sini juga. Di bagian setirnya, dia udah didukung sama banyak tombol. Jadi udah bisa buat switch volume steering, sama bisa voice command juga di sini. Untuk voice command kita bisa langsung voice command dari suara kita sendiri atau bisa dari tombol. Nah, di bagian sininya ini untuk ngatur MID, multi information display, juga untuk cruise control. Ya. Tombol-tombol pendukungnya ada lagi di sebelah sini. Ini tombol untuk menyalakan kamera 360-nya. Kalau kita pencet, dia langsung pindah ke head unitnya di sini. Nah, jadi di sini udah bisa kita lihat kamera yang sekeliling. Kanan kirinya bisa kita lihat. Kalau mau ganti-ganti posisi, kita tinggal pencet yang di sini aja. Dan mobil ini langsung pindah. Untuk kiri, kanan. Nah, di bagian atas ini dia bisa dipencet juga buat depan belakangnya. Ini belakang atau depan. Nah, kalau mau misalnya kita susah nih mencetnya, kita bisa via tombol yang ada di setir juga, atau tombol yang ada di persneling. Untuk melihat belakang, kita cuma tinggal pindah persneling ke gigi mundur. Dia langsung pindah ke kamera belakang. Atau sama kalau misalnya kalau kita mau lihat kanan atau kirinya, tinggal dari sen. Kita sen kanan atau sen kiri. Dia langsung pindah ke kamera yang kita maksud. Oke. Mobil ini juga udah pakai tombol-tombol untuk mengoperasikan beberapa fungsi sistemnya, termasuk dari ini adalah electric parking brake. Electric parking brake ini sebenarnya sama kayak rem tangan, cuma fungsinya dia kayak tombol. Kalau yang biasa itu kan kita pakai yang tarik ya, kita pakai tenaga. Kalau ini cukup pakai satu tombol aja. Nah, untuk mengaktifkannya dia diangkat. Kalau untuk rilis atau untuk melepas remnya, rem tangannya, dia tinggal dipencet ke bawah aja. Nah, di belakang sini satunya lagi ada untuk AVH. AVH itu mobil ini punya auto vehicle holding. Auto vehicle holding itu jadi dia berfungsi untuk menahan mobil ketika di misalnya kemacetan atau di tanjakan, itu bisa. Jadi kita hanya mengaktifkan ini sekali, nanti kita rem, mobilnya langsung berhenti. Untuk mengaktifkan mobilnya untuk mau jalan lagi, kita tinggal gas aja, mobilnya langsung jalan lagi. Oke. Di sini udah ada tombol untuk kunci pintu semuanya. Jadi mobil ini central lock-nya ada di sini. Untuk mengunci dan membukanya ada di sini. Terus untuk parking sensornya ada di sini. Ini bisa diaktifin, bisa nonaktifin. Nah, di HU interface ini ada tambahan speaker nih. Speaker untuk multimedia audionya dia pakai merek yang premium. Mobil ini pakai merek dari Infinity, itu by Harman. Mobil ini juga punya total 8 speaker sama 1 amplifier. Nah, untuk speakernya di depan ada di bagian sini. Oke, di bagian depan tweeter ini ada 1, 2, dan di duanya lagi ada di bawah trim. Ya, oke, kita masuk baris kedua. Di baris kedua ini bisa dilihat buat space duduk sangat lapang banget ya. Nah, ngomong-ngomong di Almas ini ada varian 7 seater sama ada varian 5 seater. Nah, kebagian yang ini varian yang 5 seater. Jadi di belakangnya dia kosong, dia hanya ada pakai tray gini aja. Nah, untuk yang 5 seaternya ini dia kursinya udah paten, jadi nggak bisa dimaju mundurin. Dia hanya bisa dibuka untuk dilipat. Jadi kursi yang kedua ini nanti bisa dilipat untuk rata lantai. Untuk space di belakang lumayan nyaman. Di space-nya dari depan ke sini juga sangat nyaman. Ini masih bisa dimundurin lagi sama bisa dimajuin juga. Nah, dia buat ini di sini ada tuas. Nah,
masih bisa dibuat rebah lagi. Untuk posisi rebahnya sangat nyaman, jadi untuk posisi di belakang sebagai penumpang ini enak banget sih. Oke, buat pengoperasionalan untuk buka bangku belakang, biar ini bisa rata lantai sampai depan, ini pertama kita buka dari bawahnya. Jadi dia harus kita masukin tangan ke dalam. Sebenarnya gampang sih masukinnya. Nah, ini kita buka dulu. Setelah kita buka, di sini ada tuas lagi. Tuas ini nanti kita tarik. Jadi setelah ini dibuka, kita tarik. Nah, ini nanti kita tarik gini, baru kita tarik lagi yang di sininya. Nah, oke. Nah, di sini kita udah bisa dapet space jok yang rata. Nah, ini untuk tempatnya dia bisa 40-60, di sini 60, di sini 40. Jadi di sini masih bisa untuk isi penumpang. Nah, di sini kalau memang ada barang yang muatannya bisa mungkin berlebih, ini bisa buat taruh barang. Di sini bisa buat muat lah 2 atau 3 orang. 3 orang untuk anak kecil, 2 orang untuk orang dewasa. Memang mobil ini punya 9 speaker ya buat entertainmentnya yang tadi saya bilang. Mobil ini punya speaker di setiap masing-masing pintunya, dia ada 2 speaker, 2 titik. Jadi di setiap row-nya dia punya 4 titik speaker. Contohnya di sini dia ada 2. Di sini sama di bawah. Nah, speakernya udah pakai Infinity. Di bagian sini juga dia udah pakai bahan metal untuk pembuka pintunya. Gitu aja buat Wuling Almasnya. Oh, ini mobil yang sangat worth it ya untuk dibeli. Oh iya, ngomong-ngomong, harga mobil ini di range 320 juta sampai 350 juta untuk yang tipe tertingginya. Ada lagi di bawahnya untuk tipe terendahnya. Mobil ini punya 2 tipe, yaitu tipe tertinggi dan tipe yang terendah. Yang tipe terendah di range harga 270 juta sampai harga 300 juta. Nah, kalau teman-teman nanti berminat nih sama Wuling Almasnya, bisa nih nanti kita kontak aja. Tahu nanti linknya ada di deskripsi ya. Cukup sekian untuk reviewnya hari ini. Oke, jangan lupa like, komen, subscribe. Oke ya. Bye.